Merasa salah hati gua nang tahu, merasa bujur hati gua, nang merasa paiyanya hati gua. Jadi tergantung kita nang manyuti hati kita ini. Tergantung kita nang merasa akal ini bujur ada. Ini pasca adanya hati semua Anda. Jadi ada segumpal hati. Lalu hati ini tempat kenyataannya rahasia Allah Ta'ala banyak melalui rahasia rasa di dalam hati kita. Kita merasakan Tuhan ada melalui rasa, melalui hati. Di mana mata melihat? Oh, dalam hati merasakannya. Di mana mata kawa mendengar? Nah, jadi dalam hati juga tuh rasanya kawa mendengar semua dirasakan oleh hati kita. Dan di dalam hati inilah Allah menyatakan kejahirannya, atau di dalam rasa melalui hati tadi Tuhan menyatakan kejahirannya. Zahiru Rabbi wa batinun abdi, sesungguhnya jahir aku kepada hati atau batinnya manusia yang mengenal dirinya. Tanpa hati kada kawa bahasa apa-apa lah. Nah, itu asbabnya dulu hati. Padahal yang merasa itu lain hati. Mau ditingkatkan ke atas adalah roh kita. Tanpa roh hati orang merasa. Contohnya orang mati. Orang mati itu balah ada hatinya. Tapi awalnya merasa lagi. Nah, dinaikkan sedikit. Makanya kenapa yang dijauhi dengan perasaan jelas. Tapi dengan hati mereka, dengan merasa. Kemudian lagi kejahiran Tuhan di dalam hati atau batin hambanya disebut. Cuma tadi hati dan batin itu kalau kesimpulannya adalah roh. Kemudian lagi di dalam hati ada fuad. Di dalam hati kita ada fuadnya, ada jantungnya, ada empedunya, lengkap di dalam hati kita nih. Ya kan? Dan di dalam hati tadi juga ada roh juga semuaan. Lalu di dalam roh itu ada rahasia Tuhan. Nah cocok aja di dalam roh kita ini ada rahasia Tuhan. Nang mana rahasia Tuhan di dalam roh? Roh itu adalah rahasia daripada Nur Muhammad asal mulanya, yang jadi daripada rahasia diri Tuhan itu sendirinya. Lalu mewujud kepada kita benarannya nyawa. Nah, karena kemana nyawa aja, datang di mana nyawa aja lah. Nah, jadi nyawa lawan diri kita ini sudah menjadi kenyataan rahasia Tuhan sabigian. Kenyataan rahasia Tuhan sabigian. Jadi Tuhan bernyata kepada rahasia insan diri Muhammad. Nah, insan diri Muhammad atau orang mengenal hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Sabigian itu bernyata di situ. Makanya batang tubuh ini kada kawa apa-apa tanpa kehendak hati. Kita kesini pasti dengan niat hati. Jangan Nabi apa melakukan yang baik, la yasihu ibadah, jelas tidak sah salat, tidak sah ibadahnya tanpa hadir hatinya. Itulah la yasihul ibadah uzulul qalbi. Nah, itu aja sudah tidak sah segala ibadahnya nang baik-baik mun kada berniat badahullah. Nah berarti hati itu berniat tak? Hati juga nang kawa merasakannya batang tubuh mai ini. Kamana kita tulak hati dan batang tubuh pasti empat. Kalau kita tulak pasti hati tak tiga diubah ya Pak. Nah itu namanya nang apa? Maitung kasau. Maitung kasau. Arti maitung kasau itu jangan orang bahari itu wujudnya di sini hatinya kalain. Beda di taguang hak jadi dari hak aja lagi pikiran kalain. Lalu hak jawabannya sama orangnya. Nah, jadi mengatakan tubuh kada ada daya upaya tanpa kehendak hati tadi. Nah, itu kalau tubuh kita di kehendak makan minum kalau kawa hati gua nang pagaitik biar anak beramal ibadah hati gua biar koleh bang hati gua anak alih lagi anak berbuat kejahatan hati gua anak berbuat baik hati gua tergantung biji masing-masing sama
Ini yang tergantung juga masing-masing juga. Nah, jadi gunakan niat dengan kebaikan. Jadi ngatakan dari tubuh ini kadang-kadang tanpa kehendak hati. Lalu hati nang sagumpal tadi kadang kau apa tanpa kehendak roh. Nah Tuhan menjadikan roh kepada kita. Jasad kita ini ada hati, jangan boleh ada tubuh tapi kadang kau apa alias mati. Dimasukkan Allah Ta'ala roh dalam jasad kita, maka hiduplah kita. Misra roh kepada diri kita, misra roh kepada talinya, kawal mendengar. Misra roh kepada mata, kawal melihat. Misra tubuh, misra roh kepada tangan, kawal angkat ke kacawai, kawal itu nampal uang kawal juga. Dimisrakan roh tadi malasok kepada betis kita, ada nang pintal belalah aja gawian, ada juga. Ada juga nang panguling belalah di rumah aja. Nah, ya Tuhan memisrakan sudah. Roh tadi misra kepada batang tubuh kita. Jadi oleh karena kita kasih ini pang karena roh pulang hilang akan tubuh, jadikan roh kita. Nah, ini nama mandangan ini roh kalau talinya kalau mandangan talinya ini alat. Makanya ngajian tiba kalau nama mandangan di talinga kita ini nama mandangannya. Talinga ini alat. Ini nanti ukur nih, ukurnya alat bapande. Tapi nama bapande ini nah hidup ya itu kok. Coba nama mati bapande mungkin kawal ya. Nah, bila orang mati bapande jadi hantu, nah, kita ya. Nah jadi itulah gunanya orang menuntut ilmu hakikat makrifat mengenal Tuhan, mengenal di sini aja dipacahakan banyak pacahnya. Nah, di dalam hadis qudsi darinya nang sagumpal daging sagumpal darah. Dan dari segumpal daging menjadi segumpal daging menjadi segumpal hati, ada kepacahan piring. Nah, memecahkan di sini aja. Nah, jadi kalau anak menuntut ilmu hakikat makrifat tuh buju-buju baduduk nahap. Sekali dua kali, jangan sekali dua kali. Buju anak menuntut, buju anak belajar. Karena ini perkara biasa kita pulihkan ke akhirat. Kalau perkara untuk syariat itu untuk beramal kebaikan dilihat ulang. Nah, syariatnya untuk dilihat amal kebaikan di dunia itu fardu kifayah namanya. Tetapi kalau untuk bulik ini masalah fardu ain. Nah, lalu dijauhi dilaksanakan sempurna antara syariat lawan hakikat tadi. Kembali kita berbicara tadi roh pulang nama menguasai kita. Ini kita melihat roh, pandangan roh karena sudah roh kisra pada jasad. Kagak hidup melihat apa-apa karena roh. Nah, nambah niat di hati tadi bang, roh jua. Nah, roh jua tak. Nah, roh ini siapa? Nah, roh ini kada lain adalah rahasianya Allah nang bakal nyataan dan nama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan roh ini jugalah kenyataan daripada rahasia daripada kenyataan hakikat Muhammad Rasulullah. Makanya jadi Rasulullah anakku arwah sekalian roh itu aku ini abahnya. Jangan bahasa kita toh nang ada-adanya anak-anakku, jangan bahasa kita. Artinya membuat kita nih roh kita ini terbit daripada Nur Muhammad atau nurnya Rasulullah. Nah, jangan anak mengakuin pun kita nih rohku, ini talingaku, ini pandanganku, jangan tuh tak aku yang pun uang kita jadi daripada nurnya Rasulullah. Hendak kita lah mengakui ini ampun kita. Nah, jadi nang ada ini nang apa? Hanya hakikat Muhammad nang ada atau Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu siapa? Nah, Nur Muhammad tadi kada lain, ainullahnya Allah. Kenyataannya Allah. Allah banyata hendak minta kenal. Dan kemudian Allah menjadikan rahasia dirinya sendirinya benar Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad ini menjadi alam semesta termasuk roh kita dan batang tubuh kita.
Berarti kita nih kada pisah lawan Tuhan. Kita kada pisah lawan Tuhan. Di mana ada Nur Muhammad, di situ ada Tuhan. Di mana ada insan, di situ ada Tuhan. Kenapa kita masih kada percaya Tuhan itu tahu giliran kita kada baik? Kita mengampun tahu aja Tuhan tak. Nah di sini nih, ini supaya mengulangi gawian mengampun, gawian ulah dosa. Tahu aja. Nah itu yang dikatakan Tuhan berita. Ya Muhammad, bila orang bertakun lawan ikam Muhammad tentang diriku, jawab oleh ikam, Pak ini karib aku itu sangat dekat dengan dirimu hai Muhammad. Dekatnya aku tadi Muhammad kada lain sudah ikam berbang rahasia diriku. Engkau tuh kenyataan sifat kok. Nah, Fa'idja sa'alaka ibadi fa ini karib. Hai Muhammad, jika orang bertanya tentang dirimu maka jawablah, aku ini fa ini karib, sangat dekat kepada dirimu. Dekat tidak tersentuh, jauh kada beantara. Dekat kada tersentuh itu artinya kita kada merasa kita nang ada. Mbak siapa inilah rahasia. Paham maksudnya? Aku sudah kesabar rahasia itu jangan mau Tuhan. Atau banyak Tuhan ya. Nah, salah paham mau Tuhan ya. Nah, nanti mengaji jangan mengaku Tuhan. Memang bahayanya. Nah jadi roh tadi sabidian, kenyataan sifat rahasia daripada Nur Muhammad yang menjadi roh kita. Nah sedangkan tubuh bang jadi dari mana? Jadi daripada Nur Muhammad juga. Kalau Kak Adam mimpin, Adam jadi daripada tanah, tanah daripada banyu, banyu jadi daripada angin, angin jadi daripada api, api jadi daripada Nur Muhammad juga. Berarti jelaslah roh kita, batang tubuh kita, zahir batin kita bertubuh Muhammad siang dan malam. Dan Muhammad inilah orang yang dekat dengan Tuhan. Siapa yang hendak para lawan Tuhan bermisra kepada Muhammad. Mun kita kada bermisra lawan Muhammad, artinya kada mempanahkan diri kepada hakikat Muhammad. Kayak apa kita hendak bertemu lawan Tuhan? Nah, intinya Tuhan tuh nang kawa bertemu Tuhan tuh hanya diri Muhammad. Lamun lain daripada hakikat diri Muhammad tidak bisa bertemu Tuhan. Meskipun inya berpangkat misalnya jenderal, presiden, tentara, nah biar banyak aja tah di mana-mana mengaji ilmu, ampun kada berbisa kepada Muhammad atau Nur Muhammad, kada harapan kau bertemu di Tuhan. Biar lulusan apa aja. Nah, anak awak jalannya memang di situ. Makanya wabtagu ilaihi wasilah, carilah jalan untuk ma'rifat kepada Allah melalui hakikat Muhammad. Nah, jadi sabidian kita bertemukan Muhammad, maka di Quran dinyatakan nurun ala nurin wa huwa rabbul asril azim. Nah, dikata itu salawat anak mandi tubuh Nur Muhammad, yalah roh Nur Muhammad. Kalau membaca salawat lagi sallallahu ala Muhammad nurun, sallallahu ala Muhammad itu sudah salawat Jibril, yalah. Nah salawat Jibril di mana Nabi Adam dan Siti Hawa hendak menikah, maharnya kada ada, maka dalam salawatlah Nabi Adam dimaharkan sallallahu ala Muhammad, disebut salawat Jibril. Nah, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin bulan wa huwa rabbul asril azim. Nah itu kan jangan mandi Jumahat mandi sambilan hidup. Nah mandi sambilan hidup tak nyaman lah. Uang hidup loh sambilan hidup sampai mau mandi sambilan mati. Kalau kau mati ya, kalau mandinya makanya tuh kan so mandi kira mati kalau itu payah siapa? Nah, yang mesti mengusik-iakan dia Allah. Padahal yang mengusik mandi belum tentu mandi sambilan juga. Nah, jadi nang mandi sambilan ini mandi dulu sawang untuk pemandian mayat tuh mandi lu mandi sambilan juga. Jangan uang aja dimandiin, sawang nggak bila. Kalau aku maju.
Misalnya bahwa mandi kalau mandi mati enggak mati sama sambilan di mandi. Sawang belum lagi mandi bayar buih mandi ada dua. Kalau kita mandi sambilan juga hari Jumat. Kadang awal sa bulan sa kali seumur hidup sa bulan sekali. Atau setiap minggu hari Jumat. Jadi dalam keadaan kita meninggal itu sudah dalam keadaan bersih. Asal ulang tahu hakikatnya tadi tahu bahwa hakikat diri kita daripada Nur Muhammad SAW. Nah, jadi kembali kita kepada roh tadi. Nah, lalu di dalam roh tadi ada sir Tuhan, yaitu sir Tuhan tadi kata lain adalah Nur Muhammad SAW. Nah, di dalam sir itu kata Allah ada sebagian sudah di situ anak, artinya aku. Nah, ada aku sudah. Di dalam nur itu ada aku, yakni diriku dan Tuhan. Nah, tuh di dalam nur itu nampunku, pihakku, samaku, basarku, semua kepada Nur Muhammad nang jahil ke alam dunia. Sebagian enggak. Makanya dalam hadis qudsi disambung, wa fi zalika mura tanjai waya wayal zatul anwari zatihi. Artinya di dalam yang demikian itu sangat nyata kepada diri kita ini. Daripada hibaknya Nur Muhammad meliputi kita, maka liput jualah Allah Ta'ala berserta rahasianya yakni Muhammad. Makanya disebut tadi kada bergerak tubuh hati nang ampun gerak, kada bergerak hati roh nang ampun gerak, kada bergerak roh Nur Muhammad nang ampun gerak. Ya Allah kan nur gak boleh. Nah, kada bergerak nur ni kecuali nang ampun nur nang menggerak. Nah, ini dikatakan dalam hadisnya pulang tujibul badan musaratul qalbi, hancurkan tubuhmu, hilangkan tubuh, jangan merasa tubuh kita nang kawa apa-apa, berarti geritik hati nang kawa. Kemudian salatul qalbi, salatul ruh, hancurkanlah hatimu, hilangkan rasa di hatimu, kemudian kepada ruh itulah menggerak ruh dan apapun hati dan tubuh. Tujibur ruh salatul nur, hancurkan pulang ruh tadi. Ruh kada kau apa-apa mon kada Nur Muhammad. Nah, makanya apa yang datang kepada kamu daripada Nur Muhammad, melihat, mendengar, berpandir dan hidup kita daripada Nur Muhammad juga. Yalah, hidupnya alam karena Nur Muhammad. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Hayatul Awan, Hayatul Awan. Nah, karena Nur Muhammad kehidupan seluruh semesta sekalian alam. Uang menguasai itu salahnya ma'rifat, uangnya wali pula kita ada aham. Ini bahasa Arab ya, bahasa kampung napa dak nyaman benar mengerti. Tujibul nur, apa? Ilah tujibul nur apa? Ila anak. Jadi cara Tuhan hilangkan nur itu, maka jadikanlah nang ada di dalam rahasia nur itu aku ampunnya semuaan. Berarti nur ini nang apa? Kembali kepada nang ampun nur sudah. Berarti la haula wala quwata illa billah. Nah, siapa lagi nang ada nih? Mampir ini siapa? Nang hidup, jangan disampai Tuhan beko. Nang hidup yaitu nur ada lagi. Nah, bisa didiam lah. Nah, itu makrifat kita nih. Sedikit kita dibahas ya, maka awal kita mamanya mencernaknya supaya awak memahaminya, supaya awak nah, jadi ketika situ kita berbicara, kemudian kita sambung pulang. Jadi habis pembicaraan kita nanti kita bahas tadi masalah jasa anak Adam sudah paham di situ. Kita teruskan ke bawah pulang. Di bawah ini kita sabar berbicara tentang suratul Fatihah. Di dalam sebuah hadis Nabi yang qala Nabi Muhammad SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi. Nah,
Tidak sah ulang salat itu tanpa membaca suratul Fatihah. Ya Allah. Nah, suratul Fatihah ini disebutkan oleh para ulama. Satu, umul Quran. Kedua, umul kitab. Ya Allah. Nah, disebutkan kedua tak. Jadi siapa yang salatnya tanpa membaca suratul Fatihah, maka kada sah salatnya. Di dalam suratul Fatihah ini ada 7 ayat semuanya. Dan ada lagi pendapat lain memadahkan Bismillahirrahmanirrahim itu kada tabuat di dalam 7 Fatihah. Nah, ini pendapat ulama-ulama. Ya lah, pendapat ulama-ulama. Nah, makanya kalau pendapat pulang daripada Imam Imam Syafi'i, wajib bagi kita sabarataan membaca suratul Fatihah dikala kita sedang sholat. Ya lah. Cuma ada tata caranya. Bilanya subuh banyakin si imam, si makmum bagi mit. Ya lah. Nah, ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak? Jadi banyakin subuh. Nang banyakin apa yang pada subuh lagi? Maghrib banyakin, Isya banyakin. Nang kada banyakin nang apa? Zuhur lawan asar. Namun tetap membaca suratul Fatihah pulang. Nah, sedangkan di dalam Makkah sana mazhab lain Maliki pulang nih. Mazhab Maliki ada bubuhannya di sana itu membaca suratul Fatihah ini panyaring alhamdulillahirabbil alamin. Itu nyaring enggak? Bismillahnya kadang-kadang. Nah, kadang-kadang itu mazhab Maliki. Ada kita di Banjar Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini enggak? Bismillahnya dinyaring sudah. Jangan tak jaga bahasanya itu. Jangan menuntut di orang tak imam yang itu. Jangan seikung aja. Ya bakal lahir. Kaum tuha, kaum anung, bocah. Bahasa salahan kalian. Kawan nggak ada paham. Nggak ada tak kaji. Uang beda nilai juga ada. Dia itu semua mazhab tak. Nah makanya kalau di Makkah itu banyak uang menggunakan Bismillahirrahmanirrahim itu membacanya gimit. Ketika alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim itu mah nyaring tak. Nah itu mungkin ada kita di sini kalau Bismillah sudah banyak. Amun Abu Hanifah pulang. Abu Hanifah itu bila kita sholat misalnya kita dia kadang membaca Fatihah tapi imam mau membaca sudah ditanggung oleh si imam itu Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah tak. Jadi dia ditanggung baca, orang kalau membaca Fatihahnya. Tapi imam memang tahu Abu Hanifah tak. Jadi ada juga yang beda dari keterangan di Quran. Makanya apabila orang berbicara tentang Al-Quran atau membaca apa, hendaklah engkau dengarkan, engkau simak. Nah itu sudah ada dalilnya, jangan menyalahkan diulang lah. Mengatakan uang dari dalil masing-masing kayak kita nih. Misalnya pada Allah sasat, sih tapi si dalil juga. Ayo, pada Allah sasat misalnya. Nah, itu ada samaan itu ya. Ini sasat, kita ada dalil juga masing-masing, Maka ayo, sama aja pada umat Muhammad. Nah, jadi ngatakan Kak, itu masalah Fatihah tadi. Nah, di dalam suratul Fatihah atau di dalam rahasia Fatihah ini disebutkan tadi ada tuh 7 ayat semuaan. Nah, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tuh sampai tak? Nah, itu tak. Jangan ibarat keamin lu kan dia tak. Di dalam rahasia hakikat Fatihah, hakikat rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa terjemahnya dengan menyebut nama Tuhan yang pengasih lagi penyayang. Itu bahasa terjemah Indonesia.
bahasa bibes orang. Nah, tetapi di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini terkandung rahasia Allah semata-mata. Nah, makanya hadis Nabi itu menyatakan balila yu'da bihi Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtorok. Nah, artinya barang siapa memulai gawian nang digawinya nang apa ini nang digawe itu kada membaca Bismillahirrahmanirrahim badahulu kada berkah. Kada berkah. Nah, itu kan dia mega mengulah lagu lah. Nah, kalau mau makan ya mega mah ya bisa nyanyinya. Baca Bismillah ya kan ayatnya mau ulang bibitnya. Ada kita dan Bismillah bisa kali ingat. Banget bisa-bisa ingat duluhan nang salib. Bukan itu salib bayu aja nah ini dia baru ada kita. Selain kaget dia itu udah halang nih tak. Nah itu ujung dulu ya. Taat buhannya lawan buka di mapa. Iyalah. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah suatu keberkahan. Kemudian di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini dalam hakikatnya Bismillah dengan nama Allah. Nah, dengan nama Allah. Di situ artinya kita si manusia ini dulu. Si manusia ini artinya kita berbicara dulu bahwa kita ini ada bahasanya itu jurang kehambaan dulu. Si kita manusia ini mahiyau loh, menyebut kepada Nang Maha Kuasa. Yalah, menyebut kepada Nang Maha Kuasa. Lalu Bismillah dengan nama Allah. Jangan aku mahiyau ikan. Abah munah, jangan oleh. Nah nama nih, aku mahiyau nama ikan. Tetapi secara hakikat, aku tuh sebetulnya mahiyau nama di rahasia diriku juga. Bismillah dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah. Tetapi di dalam hakikatnya Bismillah aku yang menamai nama rahasiaku di Tuhan yaitu Allah. Jadi Muhammad menyatakan tadi toh ujar Muhammad Bismillah. Muhammad itulah yang yang mengandung nama Allah. Ya gitu. Ya. Jadi Bismillah kan di Bismillah aja tak. Bismillah ya. Dengan nama Allah dengan menyebut kasidahnya aja ada ya Allah. Membimbing yang bawa tuh apa? Bismillah ya. Tawassalna billah. Ayo lagi apa? Tawassalna billah. Lagi billah itu apa? Lain kayu. Bismillah di situ bertulisan rahasia. Nah, batu kamana kabar tali ngaki kamana Basirun itu apa kan? Melihat kalau basirun. Nah, Bismillah masuk kepada penglihatan kita banaran basar atau basirun. Nah, sinnya bang samiun lain sami maon. Samiun atau sama. Nah, itu makanya tidak uang anak Islam pasti disuruh baca Bismillah. Baca Bismillah dulu aja lah kayak orang Islam nih. Nah, jadi bak tadi melihat, ya lah. Bak itu melihat. Basar, sinnya sama mendengar, melihat, didengar oleh telinga. Mimnya apa? Mutakalimun. Ini nah kalam. Berarti ada tiga atau sin mim tiga. Nah nang tiga nang ini zahir pada rahasia wujud Muhammad sendirian. Menjadi penglihat Muhammad,
menjadi pandangan Muhammad, menjadi kalam Muhammad, lalu ada kata saksi bismillah, atau dengan kata sebutan aku bersaksi karena Muhammad melihat dengan basar Tuhan, Muhammad mendengar dengan samak Tuhan, Muhammad berkata-kata dengan kalam Tuhan, menyaksikan nang empat tajalli Tuhan. Tajalli Tuhan empat itu namanya berkahnya kepada huruf Allahnya, alif kepada zatnya, lam awal kepada sifatnya, lam akhir kepada asmanya atau kepada afalnya, ha kepada asma ke afal sama aja tak. Nah, makanya bila orang bersaksi pasti baca bismillah. Nah, karena tahu rahasia bismillah tadi. Nah, ada guru-guru lain padahal kan di balik bismillah itu ada alif yang tersembunyi ujung-ujungnya masing-masing jadi caranya. Nah, masing-masing. Kenapa di dalam bismillah itu ada alif sebenarnya? Nah, tulisan bismillah ini nah ini alifnya lalu ngomong kayak itu. Jadi kenapa alifnya kata dibaca? Alif itu isyarat kepada zat. Ba-nya minat, ba titik itu ba disebut Nur Muhammad. Jadi alif ahdiyah, ba itu wahdah Nur Muhammad. Ada melihat ya. Itu bagi yang lain dia sama aja tujuannya sama kalau lain ada. Nah, cuma tata cara memanggilnya ini nangka ini caranya, ini nangka ini cara buat altis tuh. Oh nah ini goyangannya nangka ini, nah oh nah ini kalam paham ini kau main lagi lah. Nah, ada juga pinanguk sakit kepala. Nah pinang lagu. Nah jadi ngatakan dok bismillah tadi dok. Bismillah tadi hakikatnya Allah menamai dirinya sendirinya. Ujar Tuhan bismillah ya kabarnya nina aku nina nang banalan si ano ya bahasanya tadi tak di dalam ilmu hakikatnya. Jadi Allah menamai akan dirinya, bukan kita nama aku Allah lah, ya enggak. Itu rahasia bismillah, Allah menamai akan dirinya di dalam suratul Fatihah rahasianya. Kemudian ya Rahman ya Rahim. Nah, jadi bismillah itu ada 3 rahasia tadi. Rahasia Allah, rahasia Muhammad, dan rahasianya kepada kenyataannya kita. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya nang maha apa tak? Ar-Rahim pengasih lah. Nah, dengan maha pengasih lagi maha penyayang. Itu bahasa terjemah Indonesia. Lalu bahasa hakikatnya ya Rahman, ya Muhammad, aku nama adakan engkau. Nah, ya Nur Muhammad, ikam jadi daripada diriku atau aku nama adakan ikam di Nur Muhammad. Nah, ini kita di Nur Muhammad, Tuhan nama adakannya. Nah, itu adalah maksudnya. Lalu Ar-Rahim, aku juga Nur Muhammad Taina memadahakan rahasiaku lawan dirimu. Nah, oleh karena itulah kita bila sudah tahu ini lalu nyaman membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kada sia-sia iblis kada taubat makan. Makanya tidak ada Bismillahirrahmanirrahim iblis taubat makan. Nah, sedangkan kita banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi kada tahu rahasianya. Jadi kan iblis bisa juga baca Bismillahirrahmanirrahim sholat. Nah, alat pada kita bang membaca aja umpatan rahasianya kalau tahu. Nah, tetap. Jadi bila sudah tahu, aja lagi enak pernah makan, nanti angkat berberkah semua antara. Nah, daging halal, haram itu lain urusan, itu halal tetap halal. Nah, itu daripada rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman tadi ya Muhammad. Nah, atau ya Nur Muhammad, aku nama adakan engkau. Artinya tadi Allah menjadikan rahasia dirinya nang benaran Nur Muhammad, maka Nur Muhammad menjadi rahasia sifatnya. Lalu mewujud kepada kita, maka kita inilah kenyataannya. Nah, anaknya di mana? Di Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lalu di Ar-Rahim tadi hakikatnya ya Muhammad, aku juga memadahkan rahasiaku kepadamu. Kan maknanya kepadahkan lawan ikam ini Muhammad jadi daripada nurku. Jadi rahasia aku ini lawan ikam. Melihat ikam tuh mengatai kena tuh ikam melihat kalau tadi
lawan apa sama, ikan mendangan lawan dasar kok, ikan berpandi lawan kalam kok, ikan hidup dengan rahasia sifat Nur Muhammad nang benaran nyawa nalanya lawan kita atau roh. Lalu baik bismillahirrahmanirrahim. Nah itu toh makanya uang ambil uang banyu karena apa kak? Asal yakin aja hantu kan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nama baca nih kalau siapa? Nah maka itu lawan yang dibacakan nih siapa? Mau komandan yang dibacakan ya boleh. Nah bagi yang tahu ya Allah. Nah jadi tikas itu aja kita lah. Nah jadi suatu fatihahnya tiga situ, kayaknya kita sambung ulang. Nah di situ kita masih banyak lagi. Jadi Bismillah, Allah menamai akan dirinya Ar-Rahman, ya Muhammad, aku yang mengadakan engkau. Ar-Rahim, aku katakan rahasiaku kepada dirimu. Tuhan menyatakan rahasianya kepada kita di padahalnya sudah. Rahasianya lawan kita yang nyatakanlah tentang sifat roh lawan kita daripada Nur Muhammad tentunya. Jadi semua anak ada zahir batin kita adalah hak milik Tuhan, bukan milik kita. Bila tak akui jadi maling kita biar bermalu ibadah. Nah itu dia yang disampaikan. Jadi malam ini kita membaca tahlil, doa, arwah menyalatus,